Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Bapak, Ibu berjamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, mari kita bersama-sama tidak henti-hentinya untuk senantiasa berucap-ucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai dengan pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu muka, untuk bersama-sama kita menegakkan salat di masjid yang insya Allah penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita selama ini semuanya diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia dari zaman gelap menuju zaman yang terang. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini dan keluarga kita di rumah termasuk hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita selamat dan bahagia dunia, selamat dan bahagia pula nanti kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, patut kita syukuri pada pagi hari ini kita sudah bertemu dengan bulan Ramadan dan kita sudah satu pekan untuk melaksanakan puasa di dalamnya. Kiranya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita yang kita ucapkan 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu kita berharap kepada Allah dengan doa seperti halnya Rasulullah berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Hari ini kita sudah dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan. Bapak sekalian, pagi hari ini yang akan kita bahas adalah syarat-syarat mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jika kemudian dari doa tadi Rasulullah berharap, ya Allah pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Timbul pertanyaan, mengapa Rasulullah kepingin bertemu dengan Ramadan? Bapak sekalian, orang yang kepingin ketemu itu artinya rindu. Ya, kepingin bertemu karena rindu. Oleh karena itu Ramadan itu senantiasa dirindukan kedatangannya oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sebab di dalam Ramadan itu sekian banyak keutamaan-keutamaan yang diberikan, yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita manusia. Salah satu dari yang diberikan oleh Allah adalah maghfirah, ampunan. Bapak sekalian, patutlah kita ketahui bahwa ada 2 hadis yang redaksinya hampir sama. Terkait dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Hadis yang pertama adalah man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Man shoma sapa wong sing poso. Man shoma Ramadhana sapa wong sing poso Ramadan. Imanan, berangkatnya dari iman kepada Allah. Wahtisaban, dan berangkatnya dari penuh harap hanya kepada Allah. Ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bu, nyun sewu nggih. Man soma sapa wong sing poso berarti siang hari.
Ora ana poso bengi, ora ana. Maka man shoma Ramadan itu mensiratkan pada kita siang hari. Ya. Jadi yang pertama itu, di siang hari Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan di bulan Ramadan. Hadis yang kedua, mangqoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Kalau yang pertama mansoma, yang kedua mangqoma. Sapa wonge sing qiyamu Ramadan. Orang sekarang mengatakan tarawih. Pak, ini sekedar tahu nggih, Bu, sekedar tahu. Yang terucap dari lisan Rasulullah yang agung itu qiyamu Ramadan. Bukan tarawih. Tarawih itu istilah baru yang muncul saat Umar bin Khattab menjadi khalifah. Jenengan padosi, Pak, ten kitab-kitab hadis seluruhnya ora ana kata-kata salat tarawih, ora ana. Ingkang wonten niku qiyamul Ramadan. Jadi itu yang terucap oleh Rasulullah seperti itu. Makanya ini dapat kita pilah. Ono bahasa hadis, ono bahasa fikih. Nah, ngoten nggih. Jadi salat tarawih itu bahasa fikih Islam, bahasa hukum Islam. Tapi kalau qiyamu Ramadan itu bahasa hadis. Bahasa yang terucap dari lisan Rasulullah Muhammad SAW. Kembali pada masalah. Mangqoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Sapa wonge sing qiyamu Ramadan, tegese salat tarawih. Salat tarawih niku bengi. Ora ana salat tarawih isuk-isuk, ora ana. Jadi siang malam hari. Ya, qiyamu Ramadan itu malam hari. Siapa yang sholat tarawih, qiyamu Ramadan, tegese sholat bengi di bulan Ramadan, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Jadi siang dan malam saat Ramadan akan diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berhaus berlapar-lapar di siang hari. Berangkat dari iman kepada Allah, diampuni dosa-dosanya. Kita bercapek-capek di malam hari untuk menegakkan qiyamu Ramadan, berangkatnya dari iman kepada Allah, itu pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, siang dan malam akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang mari kita lihat, apakah ampunan dari Allah itu diberikan secara gratisan atau cuma-cuma, atau ada syaratnya? Pagi ini kita akan bicarakan syarat-syarat mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Semua itu ada syaratnya. Ya. Mari kita sekarang pelan-pelan untuk membicarakan ini. Yang pertama, kita harus paham bahwa setan ada sifat dan sikap, perbuatan, perkataan ataupun keyakinan yang menyebabkan terjatuhnya diri dari kebenaran atau rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik yang dilakukan oleh manusia maupun jin. Pak Nondaune, setan itu adalah kata sifat. Kalau disebutkan as-syaiton dalam bahasa Arab, Pak, kata sifat itu kalau diawal dengan huruf alif dan lam di depannya berbunyi as-syaiton, berarti bentuknya bentuk isim. Isim itu kata benda. Kalau begitu setan itu bisa berwujud. Ya, bisa berwujud.
Setan itu bisa berwujud tahta. Setan itu bisa berwujud harta. Setan itu bisa juga berwujud wanita. Atau kebalikannya. Ya. Makanya harus hati-hati. Oleh karena itu, Bapak sekalian, kata setan diulang-ulang dalam Al-Quran hingga 113 kali. Ini mumpung Ramadan, banyak orang tadarus. Nanti kalau jenengan dalam Al-Quran ada kata-kata syaiton, jenengan garis bawahi. Setan garis bawahi, setan garis bawahi. Ya. Mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Ada 113 kali kata setan disebut dalam Al-Quran. Yang semuanya mengindikasikan sifat-sifat jahat. Misalnya, ketidakpatuhan kepada perintah. Angkara murka, rakus, cara hidup yang mendidikkan, kezaliman, dan sifat-sifat yang lain. Ini hati-hati ya, hati-hati. Berikutnya, Pak. Dasar pembicaraan kita sekarang. Ternyata iblis pernah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan sumpah itu diabadikan dalam Al-Qur'an supaya orang yang beriman senantiasa ingat akan sumpah ini. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Iblis telah berkata, Pak Nurul ya, prosesnya panjang. Pada saat Adam diciptakan oleh Allah dan Adam telah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dunia keilmuan, diberi tahu tentang nama-nama, dan Adam mempunyai kemampuan untuk menggunakan, mengembangkan konsep nama-nama itu, muncul keilmuan di situ. Akhirnya apa? Untuk penghormatan makhluk yang berilmu, yaitu Adam ini, semua malaikat disuruh untuk menghormat kepada Adam. Fasajadu, semua menghormat, illa iblis, kecuali iblis. Wah, akhirnya apa? Iblis menjadi makhluk yang terkutuk. Pada saat dikutuk itulah iblis menjawab, karena engkau ya Allah telah menghukum saya tersesat, saya akan benar-benar menghalangi mereka. Mereka itu siapa? Anak cucu Adam. Dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan datangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari sisi kiri mereka, dari sisi kanan mereka. Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Dan nantinya engkau tidak akan pernah menjumpai mereka itu, anak cucu Adam itu, kebanyakan mereka bersyukur atau taat akan perintah-perintahmu. Ini sumpahnya iblis, Pak. Nenek moyangnya setan. Ya, jadi ini mesti dipahami. Kita ini akan didatangi oleh iblis, oleh setan dari segala penjuru. Oleh karena itu umat Islam tidak boleh merasa aman dari godaan setan. Ulang ulangi malih. Tidak diperbolehkan orang yang beriman kepada Allah merasa aman dari godaan setan. Tapi kita akan didatangi dari segala penjuru. Tapi sekalian, dalam Sahih Muslim disebutkan, setan itu mengutus bala tentaranya, lalu mereka menggoda manusia.
Dan yang paling agung bagi iblis adalah setan yang paling besar godaannya. Dan masing-masing orang mempunyai penggoda. Ya. Semakin berilmu, semakin tinggi jabatan seseorang, maka setan yang menggoda semakin tinggi pula godaannya. Jadi tidak diperbolehkan umat manusia merasa aman dari godaan iblis atau setan. Sekarang informasi Al-Quran tentang sunnah dan sunnah tentang dosa dan ampunan. Di dalam Al-Quran terdapat 119 kali kata dosa dan 41 kali kata ampunan dalam Al-Quran. Sebagai manusia biasa disadari atau tidak, setiap hari kita terjatuh dalam kesalahan. Baik karena lalai atau tidak maksimal dalam menjalankan kewajiban, atau memang terpeleset ke dalam perbuatan dosa. Lalu sekalian, di dalam hadis disebutkan itu. Hadis qudsi, Pak. Sahih Muslim. An Abi Dzar an-Nabi sallallahu alaihi wasallam fima rawa Allah tabaraka wa taala annahu qala ya ibadi innakum tuhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'ah fastaghfiruni aghfir lakum. Dari Abu Dzar ia mengatakan dari Nabi Muhammad SAW dalam meriwayatkan firman Allah yang berbunyi, wahai hambaku, kamu sekalian senantiasa berbuat salah pada malam dan siang hari, sementara aku akan mengampuni segala dosa dan kesalahan. Oleh karena itu mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu. Jadi tidak diperkenankan orang itu berputus asa di dalam meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa ampunan. Sebesar-besar dosa yang pernah kita lakukan, sebanyak maksiat yang kita pernah koleksi dalam hidup ini, mohonlah ampun kepada Allah dan jangan menunda-nunda permohonan ampun itu. Wasari'u ila maghfirah, bersegeralah menuju ampunan dari Allah. Tidak usah ditunda-tunda mohon ampun itu. Tapi sekalian, sekarang kita bicarakan syarat-syarat mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kula tanglet riyen. Biar nanti kita masuk pada dunia pemikiran ya. Biar kita bisa menghidupkan imajinasi kita. Sekarang ini Pak, kalau jenengan Bu melebet datang plaza-plaza. Sekarang banjir diskon. Banjir diskon. Ada yang 50% plus 20%. Luar biasa. Pertanyaannya, siapa yang berhak mendapatkan diskon? Sinten. Siapa yang berhak mendapatkan diskon di situ? Ono syarate. Apa syarate? Kudu tuku. Ya, harus beli baru nanti dapat diskon. Tadi kalau ada jalan-jalan yang tidak dapat diskon jenengan. Jadi walaupun di suatu mall, plaza-plaza banjir diskon, banyak potongan-potongan harga, sudah barang tentu. Persyaratan utama adalah kita mesti membeli baru nanti dapat diskon. Syahrul Ramadan, syahrul maghfirah. Bulan Ramadan itu banjir apa? Ampunan. Banyak ampunan siang dan malam. Persyaratannya, siapa yang masuk Ramadan yang dapat ampunan dari Allah. Dari sinilah dapat kita ambil kesimpulan bahwa di dalam meraih ampunan dari Allah, Allah memberikan ampunan tidak diberikan secara cuma-cuma, tidak diberikan ampunan itu secara gratisan, ono syarate, ada syaratnya yang harus dipenuhi.
Nanti dilihat lagi Qur'annya, walaupun nanti kita tampilkan di sini. Ada ayat yang berbunyi begini. Wa inni laghaffaru liman taba wa amana wa amila sholihan tsumma tada. Quran surat Toha ayat 82. Ternyata ampunan dari Allah itu punya syarat yang harus kita penuhi agar kita mendapatkan ampunan itu. Dan sesungguhnya aku Maha Pengampun, akan memberikan ampunan. Pak, di sini ada huruf namanya huruf takkid. Ya. Wa inni. Apa huruf takkid nih? Huruf takkid itu adalah huruf yang digunakan untuk meyakinkan pendengar akan informasi yang akan disampaikan. Kudu yakin. Oleh karena itu Allah menggunakan kata dan sesungguhnya aku Maha Pengampun akan memberikan ampunan kepada siapa? Liman taba, bagi orang yang bertaubat. Syarat utama itu bertaubat dulu. Nah, banyak orang Islam wis ora tahu salat, ora tahu poso. Ya kan? Walaupun dia masuk pada Ramadan, walaupun KTP-nya KTP Islam, tidak akan pernah mendapatkan ampunan dalam Ramadan itu. Karena apa? Melanggar aturan Allah. Lu Ramadan kok wayahe jam 09.00 esuk sarapan. Ya. Lah ini hati-hati. Ini pertanda mereka tidak bertaubat. Tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak sekalian, bagi kita, maaf, sekiranya ada yang kemudian 5 sholat 5 waktu ini kok masih bolong-bolong, penuhi dulu, dijangkepi dhisik sing 5 waktu ini. Karena apa? Karena kalau tidak jangkep tadi, artinya kita masih punya dosa besar. Meninggalkan sholat itu dosa besar. Sholat wajib yang dimaksud ya. Oleh karena itu, okelah sekarang 11 bulan kita bergelimbangan dengan dosa dan maksiat. Kita bawa dosa-dosa itu di dalam Ramadan. Kita bertaubat di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, wa inni laghaffaru liman taba. Aku akan memberikan ampunan bagi mereka yang bertaubat. Sing biasane ngombe-ngombe sampai teler, wis nanti mareni. Ini saatnya kita memperbaiki diri. Kita lebur dosa-dosa kita di bulan Ramadan yang penuh dengan maghfirah. Sing biasane ngrasani wong men dimareni. Saiki ngrasani wong iku duduk lewat lisan. Tapi lewat ini. Iki wong Jawa ngarani setan gepeng. Ya. Iki iso ngrasani wong, iso ngentekno dhuwit. Ketokane ra tau nang mall, ra tau nang plaza, tapi yo buka lapak, Shopee. Ya, tonggone ngomong enak ya bolak-balik itu paketan, lho iku tuku. Ya, ya, iku tuku. Nah, lalu sekalian, orang Islam yang beriman kepada Allah mewujudkan taubatnya tidak akan pernah menjadi agen-agen berita hoax. Nek wis ana berita hoax, ya tulisannya hoax. Wis ojo ate di-share. Pene dihapus ngono wae. Ana gambar-gambar sing gak patek kokro dihapus ngono wae, ya. Ojo malah di-share nanti-nanti. Iku namanya kita menjadi agen pemberitaan hoax. Pemberitaan bohong. Menimbulkan banyak fitnah.
Ramadan kita buktikan bahwa kita bertaubat kepada Allah, tidak akan pernah lagi riba mengungkap aibnya orang. Kalau toh kita harus membicarakan, kita pembicaraan untuk mengambil hikmah. Hanya untuk kita sendiri, kita baca, oh hikmah ini dihapus. Ya, bertaubat. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada orang-orang yang tetap menjaga keimanannya. Jangan sampai kita kemudian mencampur aduk keimanan kita dengan keyakinan-keyakinan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pak Nun Sewu, ini saya menggunakan bahasa yang agak ilmiah ya. Gini, tan lebete ilmu sosiologi modern niku wonten dua kata. Wonten istilah akulturasi, wonten istilah sinkritisme atau sinkritisme. Kalau sekedar akulturasi tidak masalah. Akulturasi itu artinya perpaduan 2, 3, 4 budaya. Contoh wae, contoh gampang-gampangan. Jenengan tinggali kula. Saya pakai sarung. Sarung itu budaya ndi, Pak? Sarung itu budaya India. Wong India itu wong Hindu. Satu, saya pakai baju guru Cinan. Jenenge guru Cinan. Cina. Modelnya kaya Cina. Ora masalah. Jenengan pakai celana panjang. Adat mana itu? Budaya mana? Eropa. Ada yang pakai jubah. Dari adat Arab atau Timur Tengah. Tidak masalah. Dalam satu tubuh saya nempel sekian banyak budaya. Ini namanya akulturasi. Tidak masalah. Tetapi nanti kalau semisal yang bercampur baur itu adalah keyakinan dan agama, menjadi beda permasalahan. Keyakinan-keyakinan yang tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Jangan dicampur aduk dengan keyakinan-keyakinan dari ajaran Islam yang murni. Pak, nyun sewu Pak nggih, kula tampilkan ono ngene, Pak. Saya perbesar. Iki wong Islam ta ora, Pak? Nih. Nek nontok pakaiannya kayak ngene iki, ndelok topine ngene iki. Ini mengadakan ritual apa wae ini, Pak? Ojo nontok iki, Pak, nek nontok iki agama Hindu. Maklum lah. Itu dilakukan orang Hindu, ya. Iki wong Hindu untuk ritual pemakaian mobil baru. Ya ora masalah. Sebab apa? Iki agamane. Tapi sing iki lho, Pak. Coba. Nek ndelok pakaian ngene iki, gawe sorban, topine koyo ngene iki, ya. Sarungan koyo ngene iki. Iki duduk wong Hindu. Ketokane wong Islam ketokane. Tapi ajaran seperti ini tidak dikenal dalam Islam. Tidak dikenal. Pak, film ini, video ini bukan rekayasa. Ini asli, Pak. Bukan rekayasa. Ya. Nah ini jangan sampai terjadi dalam diri kita. Subhanallah, hal-hal seperti ini menjadikan kita hidup dalam kubangan dosa. Model-model seperti ini kalau tidak diakhiri, jangan bermimpi mendapatkan ampunan dari Allah walaupun di dalam bulan suci Ramadan. Hilangkan, Pak, sinkritisme itu hilangkan. Kayak dene iki, nyuwun sewu. Duwe gawe pasang terok. Mendung. Watok-watok dauncalo. Subhanallah. Ngene iki ya wong Islam, Pak.
Ditakoni ngono ku ajaran teko ndi? Sebab ini Pak tidak lepas dari keyakinan. Ya, tidak lepas dari keyakinan. Pak, ini diingat-ingat ya, diingat-ingat. Kullun nafsim bima kasabat rohina. Semua manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia pernah lakukan saat hidup di dunia. Perlakuan manusia itu ada dua, ucapan dan perbuatan. Ucapan dimintai pertanggungjawaban, perbuatan juga dimintai pertanggungjawaban. Semuanya. Tidak ada aktivitas yang tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan nang pasar misal. Hati-hati ya, jenengan nang pasar. Mari ngono ana wong dodol. Sampeyan tuku barange. Sampeyan kakno duwike. Duwik gak mlebu sak, Pak. Diobat-abitno dhisik. Plaris. Mane ditakoni malaikat, apa biyen duwit mau obat-abitno ngene iki. Sapa sing ngongkon, apa maksude? Tidak ada perbuatan yang tidak dimintai pertanggungjawaban. Semua akan ditanya. Gak iso jawab dicowecek mek malaikat. Ya. Hati-hati. Ini bentuk sinkritisme. Beda kalau akulturasi. Kalau akulturasi perpaduan dua budaya. Tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau keyakinan jangan sampai. Nah, ini masalahnya, Pak. Sekali lagi ini bukan pencitraan, bukan pula suatu hal yang dibuat-buat, tapi ini asli, Pak. Kalau ini saya gunakan komparasi ya, perbandingan. Ini agama Hindu ora masalah, Pak, sebab keyakinannya ngono panjene. Tapi sing repot wong Islam melu-melu. Ana larung sesajen ke laut. Ya ora apa-apa wong Hindu. Ora apa-apa. Tapi sing aneh, larung sesajen ke laut sing ndongani mudin Islam. Wah, akhirnya orang Hindu mengatakan, iku dudu Hindu sing ndonga wong Islam kok. Wong Islam yang ngomong, iku dudu Islam. Islam ora ana ajaran sesajen larung sesajen ke laut. Akhir apa? Hindu ora, Islam ora, agama anyar lah. Ya kan? Nanti hati-hati. Ya. Jika kita kemudian mengikuti apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dari poin ini dapat kita ambil satu kesimpulan. Bahwa seseorang yang mendambakan ampunan dari Allah hendaklah bertaubat, dan yang kedua menjaga keimanannya kepada Allah. Jangan campur aduk keyakinan dan ajaran kita dengan keyakinan dan ajaran orang lain. Yang berikutnya, orang yang beramal soleh. Bulan Ramadan, bulan tempat menanamkan kebaikan. Di dalam Ramadan nantinya, Pak, subhanallah, Rasulullah telah menyatakan, sapa wonge sing ngekeki takjil, siapa yang memberikan makan untuk berbuka orang yang lagi berpuasa, maka orang itu akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Niki pun disalah pahami. Loh, entuk pahala tak gedene padha karo sing poso. Nek ngono ora usah poso ae. Wis ngekeki takjil ae. Sampeyan ora poso arep-arep pahala gara-gara ngekeki takjil. Tidak puasa menjadi dosa besar. Tambah dosa gede. Sebab apa? Ini puasa wajib yang tidak boleh ditinggal kecuali ada alasan syar'i. Jadi ini mesti dipahami. Jangan menggunakan logika-logika yang salah. Oh, kalau begitu tidak usah puasa, Pak. Ngekeki takjil pahala kan podo kok. Nah, jenengan ndak poso malah dosa gede sebab ninggalno kewajiban poso sing wajib. Ya. Jadi banyak-banyak beramal soleh. Di dalam Islam itu, di dalam masyarakat Islam itu ada dua kata, dua kalimat yang berkembang, Pak.
ono amal soleh, ono amal ibadah. Kalau dikatakan amal ibadah berarti ono juknisnya. Ada perintah, ada contoh. Tegese ono juknise, yaitu amal ibadah. Salat, poso, zakat, nah itu amal ibadah. Tapi kalau kemudian kita memberikan takjil, menolong fakir miskin, ya, memberikan nasihat, itu sebetulnya amal soleh. Di dalam Ramadan, baik amal ibadah maupun amal soleh seharusnya kita laksanakan. Disinilah maksud dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ampunan bagi mereka yang senantiasa beramal soleh untuk menjadikan hamba bernilai positif bagi lingkungannya. Dan yang keempat, syarat keempat adalah orang yang senantiasa hidup di dalam menjalankan kehidupan ini dengan cara yang benar. Jadi orang yang tetap dalam jalan yang benar itu artinya orang yang senantiasa mengikuti perintah Allah dalam Al-Quran dan menyontoh perilaku Rasulullah dalam hadis-hadis yang sahih. Bapak sekalian, Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Diingat-ingat Pak ya, ini sangat penting sebab ini nantinya akan merubah paradigma kita berpikir. Ya. Al-Quran itu menjelaskan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Fungsinya jelas, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Petunjuk hidup bagi manusia. Itu tujuan utama Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk hidup. Oleh karena itu nanti Pak, kalau jenengan membaca Quran, jenengan membaca Quran mencari apa? Nah, jangan sampai nantinya kita membaca Al-Quran, tapi nantinya berbeda dengan tujuan Al-Quran diturunkan. Kalau Al-Quran diturunkan sebagai pedoman hidup, maka pada saat kita membaca Al-Quran, seharusnya semangatnya adalah semangat mencari hidayah. Mencari petunjuk hidup. Gitu. Ya. Tetapi kebanyakan di antara kita sekarang berbeda. Membaca Al-Quran berburu pahala. Mencari pahala. Bukan mencari hidayah. Pak, pun salah paham ya. Pun salah paham. Baca Quran berpahala. Benar. Tidak salah itu. Tapi sejujurnya kita harus tahu bahwa di dalam Al-Quran itu disebutkan Al-Quran diturunkan untuk memberikan hidayah bagi manusia. Pahala itu Pak mengikuti aktivitas. Dieling-eling niki nggih. Pahala itu mengikuti. Jangan berharap pahala, jangan berharap pahala. Sebab pahala itu mengikuti amalan. Baca Quran, pahami maksudnya, amalkan ajarannya. Pahala itu mengikuti. Gampangannya ngeten, yo jauh ya, gampangannya ngeten. Jenengan semerap longan. Longan itu ngisore bayang, ngisore amben. Kolong bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Jawa kolong. Nek cara Jawa desa longan. Ya kan? Longan itu ngisore dipan, ngisore amben, ngisore bayang. Iku jenenge longan. Ojo arep-arep duwe longan. Gawi wae dipan. Longan iku ana dhewe. Ya. Jangan berharap duwe longan, jangan mengharap punya kolong. Bikin saja dipan, bikin saja bayang, bikin saja amben, longan itu ngikuti. Paham maksudnya?
Jangan berharap pahala. Jangan berharap pahala. Baca Quran, pahami artinya, pahami maksudnya, amalkan ajarannya. Pahala itu akan mengikuti. Seperti itu. Ya. Nah sekarang orang enggak membaca Quran berburu pahala, bukan berburu hidayah. Nah makanya nanti, Pak, kalau kita membaca Al-Quran dengan berburu hidayah, kita akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki dunia keilmuan. Ya. Saya ulangi lagi, kalau kita membaca Al-Quran dengan berharap petunjuk hidup dari Allah Subhanahu wa taala, akan dituntunlah kita untuk memasuki dunia keilmuan. Contoh, di dalam Al-Quran surat Al-A'raf, surat apa dibuka ya Qurannya ya? Nah, ada Qurannya. Quran suratnya surat Al-A'raf. Ya. Ayatnya ayat 31. Ya, dibuka Al-Qur'annya Al-A'raf ayatnya 31. Nah. Pak, ketinggal Pak ya? Kelihatan ya? Ya. Nih, saya baca di tengah ini ya. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah, jangan berlebih-lebihan. Kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah, jangan berlebih-lebihan. Kita akan dituntun oleh Al-Quran ini. Kalau berlebih apa akibatnya? Kalau kurang makan apa akibatnya? Akan berpikir kita. Mengapa kok tidak boleh berlebih-lebihan? Apa akibatnya berlebih-lebihan? Kalau kurang makan itu apa akibatnya? Dituntun begitu. Dulu Pak, banyak orang yang mati kelaparan, kurang makan. Sekarang dibalik oleh Allah. Banyak orang mati karena terlalu banyak makan. Subhanallah, kolesterol tinggi, diabetes, asam urat, ya, itu kebanyakan dari faktor makanan, termasuk ginjal, ya. Bu, Pak, hati-hati ya. Kalau tak ngadekin, kalau jenengan sakit Pak, perut tembus geger, hati-hati Pak. Iku ngono ginjel. Kakean mangan rempelo jeroan ati nang ngono. Ora entuk mangan ngono-ngono. Walaupun halal, jangan berlebihan makan itu. Sebab ngarai penyakit. Akan dituntun pula kulu wasrobu wala tusrifu. Nanti ada konsep 4 sehat 5 sempurna. Makanan, Pak. Dituntun ke sana. Makanlah yang baik-baik lagi halal. Halalan thayyibah, yang halal maupun yang baik. Itu diberitahu begitu. Ini satu topik. Jika dulu ada 4 sehat 5 sempurna, Pak, 4 sehat 5 sempurna itu tidak bisa diganti dengan cukup 2 pisang. Ya, kita pun akan paham. Aku dibujuki apa orang ngerti ya gitu Pak. Makan pisang ketek, ngerti kan? Ya, jadi ini hati-hati ya, hati-hati. Oleh karena itu bacalah Quran dengan semangat mencari hidayah. Sebab dengan mencari hidayah kita akan dituntun kepada masuk pada dunia keilmuan. Ya, nah lalu sekalian, saya kira cukup yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan 4 syarat mendapatkan ampunan itu dapatlah kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, utamanya di dalam bulan suci Ramadan.
Sekali lagi, 4 syarat untuk mendapatkan ampunan di bulan suci Ramadan adalah yang pertama, mereka yang bertaubat. Yang kedua, mereka yang menjaga keimanannya. Yang ketiga, mereka yang senantiasa beramal soleh. Dan yang keempat, senantiasa menjalani hidup ini dengan petunjuk-petunjuk yang dibenarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini ini dan keluarga kita di rumah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan sempurna. Dan yang paling penting adalah mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, kita akhiri pertemuan kita dengan doa bubar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.